Katanya kemarin sudah minta maaf, mau kerja yang bener. Baru-baru saja Kak, dia menganggarkan cuci baju Gubernur Kalimantan Timur ini 450 juta per tahun. Gue habis baca berita ini. Aduh, akhir-akhir ini nih Rhoma Irama cabang Borneo nih dia nih lewat mulu di FVP gue. Ada baik gebrakannya, ya Allah. Pak, saya mah peduli sama Bapak kalau anggaran cucinya segitu, kemahalan Bapak ya. Apakah anggaran ini sebelumnya ada dengan pada pemerintahan sebelumnya? Oh pasti ada, setiap tahun pasti ada. Kan katanya anggaran-anggaran yang gak masuk akal kayak gini loh. Terus masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Yogskuy Papa di sini di Pejabat Clippers. I got so much fucking design on right now. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa nih guys, kita bakal ngebahas lagi video-video viral di media sosial yang lagi dalam perbincangan para netizen nih guys. Jadi stop scrolling, sini gue cariin. Tapi sebelum masuk ke video yang pertama, gue mohon untuk kalian klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat ke masyarakat luas. Oke, lanjut aja ke video yang pertama nih guys. Lagi-lagi kita ngebahas Rudy Masud nih, Gubernur Kalimantan Timur. Yang tiap minggu itu pasti ada aja beritanya yang negatif-negatif tentang beliau nih guys. Kayak mulai dari pengadaan mobil 8,5 miliar, terus anggaran renovasi rumah dinas yang sangat besar, lalu juga ada anggaran kursi pijat. Nah yang terbaru nih guys, ini adalah anggaran laundry Pemprov Kalimantan Timur yang lagi-lagi disorot para netizen nih guys. Bahkan nih sampai pakaian dalam itu ikut dibiayain. Jadi penggunaan anggaran di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur itu lagi-lagi jadi sorotan tajam ya guys ya. Kali ini ya publik itu mempertanyakan, para netizen itu mempertanyakan alokasi biaya laundry yang dinilai janggal. Bahkan sampai pakaian dalam beliau gitu yang masuk dalam anggaran daerah ini. Coba kita cek dulu video-video para netizen nih atas isu tersebut ya, dari Ibu Tumini nih. Gimana videonya? Mari cek. Guys, kembali bicara tentang Gubernur Kalimantan. Kalian tahu nggak Kak bahwa dia minta dana cuci baju seharga 450 juta per tahunnya. Bapak yang satu ini memang sungguh luar biasa ya. Kemarin mobil 8,5 M, kemudian rumah dinas 25 miliar, kemudian terakhir kursi pijat 125 juta. Katanya kemarin sudah minta maaf, mau kerja yang bener. Baru-baru saja Kak, dia menganggarkan cuci baju Gubernur Kalimantan Timur ini 450 juta per tahun. Berarti satu hari kurang lebih 1 juta sekian. Luar biasa. Baju Pak, nyucinya nanti Bapak minta kolor enggak Pak? Sekalian dah, kan uang tinggal ngambil. Luar biasa Bapak satu ini ya. Semuanya ingin didanai oleh rakyat. Apakah Bapak tidak malu dengan rakyat yang cari uang pontang-panting dengan fasilitas yang jalannya aja masih becek, kemudian Anda tinggal manis, tinggal minta anggaran ini itu. Pak, sadar Pak, kalau mau jadi pemimpin itu seharusnya bekerja untuk rakyat. Kemudian jangan dimodalin semuanya itu dari rakyat Pak. Bapak kan sudah punya gaji, kenapa nggak ambil dari gajinya? Jangan-jangan nanti makan juga minta dari anggaran APBD ya? Mikir Pak. Oke guys, itu video dari Ibu Tumini nih guys. Ya gimana ya, menurutku juga setiap minggu gitu atau setiap bulan ada aja berita negatif dari Bapak Rudy Masud ini gitu loh. Jadi bingung juga gue.
Kalau minggu lalu nih, beberapa minggu yang lalu ada isu kalau pengadaan kursi pijat di rumah dinas gubernur itu seharga 125 juta. Aduh. Penting. Oke, lanjutlah kita ke abang ini ya, terkenal banget di TikTok. Coba kita cek dulu di videonya ya. Mari cek. Gue habis baca berita ini. Aduh, akhir-akhir ini nih Roma Irama cabang Borneo nih dia nih lewat mulu di FYP gue. Awal-awal tuh gue gak ada niatan sebenarnya pengen komentarin masalahnya dia, karena menurut gue yaudah gak penting aja nih orang-orang miskin yang beruntung aja udah dia jadi gubernur menurut gue. Namun pas baca berita ini menurut gue sih harus dikomentarin sih. Untuk yang terhormat Bapak Rudi Masud. Jadi gini Pak, saya lihat-lihat Bapak nih sebagai gubernur banyak mau Pak. Di awal mobil dinas, kedua kursi pijat, ketiga masalah laundry aja nih bermasalah. Kayaknya harus dirubah dulu Pak mindsetnya. Jadi gubernur itu bukan berarti hidupnya harus enak, tapi malah harus mati-matian demi masyarakatnya. Oke? Karena anggaran segini Pak untuk cuci baju menurut kita gak make sense. Pertama yang Bapak gak punya ART, kan gak mungkin gubernur Kaltim gak punya ART. Katanya menjaga marwah, masa marwah gak punya ART. Kedua, gue kalau misalkan menjadi warga Kaltim ya, gue bilang kita gak butuh baju Bapak bersih gitu. Kita butuh yang penting otak sama hati Bapak bersih. Mukanya juga. Jadi kalau mau cari duit sampingan jangan kayak gini-gini lah. Lu kasihan masyarakatnya. Gimana kita jadi masyarakat Indonesia gak malas bayar pajak, orang pajaknya dibuat hal-hal gak penting kayak gini. Intinya buat petinggi-petinggi kalau mau nyari sampingan duit jangan kayak gini ya. Please. Miskin melintir, saldo ATM-nya hening. Ya guys. Jadi gimana ya guys, saya bingung juga. Karena anggaran 450 juta itu antara make sense gak make sense sih. Karena pertama ya emang beliau ini, Pak Rudi Masud ini adalah seorang gubernur. Tapi dengan anggaran 450 juta untuk mencuci pakaian, itu ya perlu ditanyakan juga gitu loh. Karena apa ya, penting. Sangat penting sekali ya mencuci pakaian 450 juta, bahkan pakaian dalam gitu. Ya mohon maaf ya, bener kata Bang tadi, kenapa harusnya ada ART yang mencuci pakaian gitu ya. Pak Rudi Masud ini ingin menjaga marwah Kalimantan Timur ya. Tapi gua rasa bukan marwah Kalimantan Timur, marwah dirinya sendiri yang dijaga guys. Coba kita lanjut lagi ke video Bang Tirza nih. Gimana videonya, mari kita cek. Anggaran cuci baju Gubernur Kaltim 450 juta per tahun. Satu harinya 1.250.000. Ini gue mau nanya nih sebenarnya. Kalian dengan sadar ya memilih gubernur model kayak gini? Udahlah, rekrut gue dah. Biar gue cuciin gak apa-apa, bener. Sehari 1 juta siapa yang gak mau nyuci? Sini, gue cuciin ya. Gue sikat pakai sikat premium dah Pak. Kalau perlu gue sikat pakai sikat gigi biar detail. Rekrut saya Pak. Biar bajunya tuh bermarwah juga. Biar bajunya bermarwah tuh guys. Ya gitu, katanya ingin menjaga marwah Kalimantan Timur ya. Harusnya dalam hal ini, jika ingin benar-benar menjaga marwah Kalimantan Timur ya harusnya SDM-nya yang dibagusin, bukan katanya anggaran-anggaran yang gak masuk akal kayak gini loh. Terus masuk. Oke, kita lanjut lagi ke video Bang Chan nih. Gimana videonya? Mari kita cek. Warga Kaltim kok pada betah ya punya gubernur kayak gini ya. Sekarang dia ngulah lagi. Cuci bajunya dia aja pakai anggaran 450 juta per tahun. Kalau kita akumulasikan, kalau dia gaji ART, asisten rumah tangga, 5 juta per bulan, itu hanya menghabiskan anggaran 60 juta per tahun. Gila, luar biasa di markup-nya, harga itu gila-gilaan. Asli uang rakyat itu memang benar-benar untuk kehidupan pribadi dia, bukan untuk rakyat. Ayolah warga Kalimantan, kalian bertindaklah, ini udah gak bener. Orang seperti ini udah cocoknya diturunkan ini jadi gubernur. Gak bisa ini jadi gubernur yang begini. Benar-benar luar biasa, dihabisin sehabis-habisnya uang rakyat itu untuk kehidupan pribadi dia. Coba kalian pikir warga Kalimantan gimana? Oke guys, itu video dari Bang Chan nih. Bang Chan bilang
warga Kalimantan ini sudah seharusnya bertindak ya. Sebenarnya kalau yang gue tahu itu warga Kalimantan Timur juga udah muak ya dengan perilaku gubernurnya tuh. Bahkan kemarin ada demo kan, unjuk aksi rasa massa di kantor gubernur Kalimantan Timur. Tapi sayang seribu sayang, Bapak Gubernur ini malah nyumput gitu loh. Ada. Mana ya? Ini beliau ini Pak Rudi Masud ini punya idenya aneh-aneh. Giliran ditegur warganya, ditegur masyarakatnya dalam aksi demo, beliau memilih nyumput. Kita lanjut lagi ke video Bang Kang Ramdhani nih. Gimana nih videonya? Mari cek. Ada baik gebrakannya ya Allah Bapak. Pak, saya mah peduli sama Bapak. Bapak kalau anggaran cucinya segitu, kemahalan Bapak ya. Nih, ngapa saya bisa ngomong begitu? Kebetulan usaha saya di laundry Bapak. Nih, tuh usaha saya di laundry. No, ya. Sekarang saya bantu hitungin ya Pak. 450 juta. 450 juta dibagi 360 hari, ya itu 1.250.000 seharinya, 1.250.000. Kita di mari cuci setrika udah rapih, udah wangi, 12.000 dibagi 12.000 per kilo, ya sama dengan 104 kilo. 104 kilo Bapak nyuci apaan ya? Banyak banget itu 104 kilo ya. Paling kalau misalkan ukuran baju ya, ukuran baju kemeja sama celana seragam, sekilo bisa jadi 2 pasang. Ya, sekilo 2 pasang. Itu sekilo. Pak, 104 kilo berarti 200 pasang. 200 pasang. Bapak berapa kali ganti seragam sehari Pak? Bisa nyampe 200 seragam. Kalau itu seragam. Kalau mau baju rumah, Masya Allah Bapak, sehari bisa nyampe 100 kilo. Pusing. Bapak thrifting. Bapak thrifting. Aduh, ada aja bang kelakuan dari Bapak Rudi Masud ini ya. Kembali lagi kata gue tadi, mungkin Pak Rudi Masud ini ingin menjaga marwah Kalimantan Timur ya, agar dibilang tidak tertinggal Kalimantan Timur oleh sebagian warga. Tapi menurut gue nih, mohon maaf aja nih, Pak Rudi Masud ini ingin menjaga marwahnya dirinya sendiri gitu dan keluarga, bukan marwah warga Kalimantan Timur. Anggaran 450 juta untuk pencucian baju gitu ya, terbilang besar gitu. Tapi kalau kata yang berkepentingan di sana, anggaran laundry Pemprov ini bukan hanya untuk cuci baju aja nih guys. Coba kita cek dulu video dari Kompas TV nih ya. Gimana videonya, mari cek. Hah? Ini nggak salah nih. Pemprov Kalimantan Timur habisin anggaran 450 juta rupiah buat laundry. Anggaran ini terungkap dan langsung jadi perbincangan publik guys. Dalam rinciannya, biaya tersebut digunakan untuk cuci pakaian dinas milik Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud. Anggaran juga mencakup perawatan gorden di 6 gedung pemerintahan serta karpet dengan jumlah besar. Perlengkapan rumah dinas juga ikut masuk dalam anggaran tersebut, mulai dari spray, sarung bantal, hingga fasilitas guest house. Pemprov menyebut anggaran ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang meningkat seiring padatnya aktivitas di gedung pemerintahan. Kwitansinya kita buka biar masyarakat tahu bahwa ini adalah keseluruhan ya, global keseluruhan. Dan ini juga formatnya akan kami perbaiki insya Allah di perubahan dan di tahun depan, sehingga tidak terfokus, jadi bisa terpisah lah ya, bahwa untuk pakaian, untuk yang lain-lain juga terpisah satu-satu rinci. Oke, Pak, apakah anggaran ini sebelumnya ada dengan pada pemerintahan sebelumnya? Oh pasti ada, setiap tahun pasti ada.
nggak mungkin tidak ada. Ya, apalagi sekarang setelah pasca efisiensi pelaksanaan kegiatan lebih banyak di gedung-gedung pemerintah. Sahabat Kompas TV, wajar gak ya jumlah anggaran tersebut buat laundry? Tulis di kolom komentar ya. Oke guys, itu video dari Kompas TV. Jadi anggaran 450 juta rupiah itu bukan hanya untuk cuci pakaian dinas gubernur aja, tapi ada perawatan gorden dari sejumlah gedung pemerintahan, hingga perlengkapan spray dan sarung bantal di rumah jabatan dan guest house milik pemerintah. Tapi menurut kalian nih, anggaran 450 juta rupiah itu sebenarnya udah pas atau terlalu tinggi menurut kalian nih guys? Karena ada video juga yang gue temuin nih dari PLT Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Asri Intan Nirwani nih, yang membuat klarifikasi tentang hal cuci-mencuci ini ya guys ya. Coba kita cek dulu videonya ya guys ya. Mari cek. Gubernur. Oke, jadi mungkin kita udah lihat ya yang di medsos ramai anggaran 450 juta yang memang kita siapkan untuk belanja jasa cuci atau laundry keperluan rumah tangga untuk gedung-gedung pada rumah jabatan. Karena memang kalau kita lihat di data RUP itu memang nama nomenklaturnya itu belanja cuci atau laundry untuk kepala daerah. Padahal sebenarnya anggarannya diperuntukkan bukan hanya untuk jasa untuk laundry pakai kepala daerah, tapi untuk item-item rumah tanggaan yang ada di pada gedung di rumah jabatan, misalnya kayak laundry karpet, laundry gorden, bed cover, taplak meja jamuan, dan rumah jabatan kan nggak hanya satu gedung itu aja ya. Jadi kita mengakomodir kebutuhan operasional 6 gedung yang memang setiap harinya dilaksanakan kegiatan-kegiatan di sana. Kan kita udah tahu ya kalau sekarang kan efisiensi kegiatan nggak ada di hotel. Jadi otomatis kegiatan seremonial, kedinasan, sosial, keagamaan, organisasi masyarakat itu dilaksanakan di gedung-gedung pada rumah jabatan. Jadi begitu banyak tamu masyarakat yang membuat acara, mengadakan acara, dan kami tidak memungut anggaran atau kami tidak memungut biaya operasional apapun. Jadi keperluan laundry itu tersebut tidak hanya untuk pakaiannya Pak Kepala Daerah. Jadi itu hanya di nama di RUP-nya saja. Oke guys, gue nangkep nih guys. Jadi sebelumnya di RUP Rencana Umum Pengadaan tertulis adanya anggaran laundry kepala daerah sebesar 450 juta. Karena adanya RUP tersebut yang diketahui oleh para netizen berbondong-bondong nih membuat reaksi untuk kepala daerah atau Bapak Rudi Masud ini, Gubernur Kalimantan Timur. Setelah beredarnya video-video viral ini tentang anggaran laundry ini, langsung dikoreksi oleh PLT Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Astri. Jadi langsung diklarifikasi kalau anggaran 450 juta itu sebenarnya nggak cuma untuk baju doang. Ada untuk karpet, perawatan gorden, bed cover, hingga fasilitas di 6 gedung kompleks kantor gubernur gitu. Jadi apa yang dikatakan netizen ini salah menurut Ibu Intan. Ini penafsiran gue yang terjadi pada kasus ini ya. Tapi apakah kalian percaya nih? Masa iya sih RUP-nya tertulis anggaran laundry, terus tiba-tiba viral, dikritik netizen, langsung diklarifikasi. Menurut kalian ini emang salah pengetikan atau emang ya itulah ya, gue bukannya untuk mengkritik terlalu tajam ya Bapak Rudi Masud atau membenci Pak Rudi Masud nih, Gubernur Kalimantan Timur, bukan. Seperti video-video gue sebelumnya, setiap daerah itu punya pemimpin sendiri dan setiap pemimpin punya gaya kepemimpinannya sendiri. Tapi kita sebagai warga, jika ada kebijakan-kebijakan yang dapat merugikan masyarakat, ya
jangan lupa bersuara gitu loh. Menurut gue dengan anggaran 450 juta nih yang tercatat di RUP Rencana Umum Pengadaan 2026 tentang anggaran laundry, ya gue rasa itu bukan salah ketik ya, tapi emang udah direncanakan, cuman keburu netizen bereaksi, akhirnya diklarifikasi dengan Ibu Astri ini dan jajaran pemerintahan. Oke, terima kasih lah buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Respect nih buat kalian. Kita balik lagi ke video-video selanjutnya jika ada video viral yang perlu kita bahas lagi. Yoskui Papa pamit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye!